Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-39. Semua janda datang berdiri dekat Petrus dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Renungan hari ini berjudul Melihat Sebuah Kebutuhan, ditulis oleh Cindy Hess Casper. Beberapa hari sebelum ayah saya meninggal, seorang perawat datang ke kamarnya dan bertanya, apakah ia boleh mencukur ayah saya? Sambil mencukur wajah beliau dengan lembut, Rahel menjelaskan, orang tua seumur beliau biasanya senang bercukur setiap hari. Rahel melihat adanya sebuah kebutuhan dan bertindak mengikuti dorongan hatinya untuk menunjukkan kebaikan, penghargaan, dan sikap hormat kepada seseorang. Perawatan penuh kasih yang diberikannya mengingatkan saya pada teman saya Julie yang masih mengecat kuku ibunya yang sudah tua karena penting bagi beliau untuk terlihat cantik. Kisah Para Rasul pasal 9 bercerita tentang seorang murid bernama Dorkas yang juga dikenal sebagai Tabita, yang menunjukkan kebaikan dengan menyediakan pakaian buatannya sendiri bagi orang miskin. Lalu ketika ia meninggal, kamarnya dipenuhi teman-teman yang meratapi wanita baik hati yang ringan tangan itu. Namun kisah Dorkas tidak berakhir di situ. Ketika Petrus dibawa ke tempat jasadnya dibaringkan, ia berlutut dan berdoa. Dalam kuasa Allah, ia memanggil namanya dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Yang luar biasa, Dorkas membuka mata dan kemudian berdiri. Ketika teman-temannya menyadari bahwa ia hidup, kabar itu tersiar di seluruh kota sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Menurut Anda, bagaimana Dorkas mengisi hari-harinya kemudian? Kemungkinan sama persis seperti sebelumnya. Ia melihat dan menjawab kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Sahabat ODB, adakah kenalan Anda yang senang menolong orang lain? Dan apa yang dapat Anda lakukan agar lebih peka terhadap kebutuhan orang lain? Mari kita berdoa. Ya Bapa, bukalah mataku setiap hari
untuk melihat orang-orang yang terluka dan kebutuhan di sekitarku. Bukalah hatiku untuk melakukan apa yang bisa kulakukan agar kasih Allah nyata bagi mereka. Amin.